di kelompok tani Canber atau Caniago Bersaudara yang berada di Nagari Sari, ya, Nagari Sari, Kecamatan Iliran Gumanti, di mana kelompok Canber ini mendapatkan bantuan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang mereka mendapatkan bantuan baik itu berupa bibit maupun peralatan tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan daripada petani Canber yang ada di Nagari Sari. Nah, kita berada di lokasi saat ini, yaitu lokasi tembakau yang berada pada ketinggian lebih kurang 1218,1 meter dari permukaan laut, di mana saat ini kondisi tembakau baru pada posisi tanam lebih kurang bulan Desember kemarin, ya? Iya, Desember. Ya, lebih kurang hampir umur 2 bulan setelah tanam. Jadi sekarang kita bersama Pak Jamalun dari Ketua Kelompok Tani Canber yang berada di Nagari Sari, Sari, Iliran Gumanti. Nah, sekarang kepada Pak Jamalun terkait dengan masalah kegiatan dana bagi hasil ini, kan kita sudah melakukan penanaman tembakau, ya Pak, Iya, Pak. ya kan, yang usianya sudah lebih kurang 2 bulan. Nah, dilihat dari kondisi tembakau saat ini artinya sekitar 1 bulan kurang, ya, beberapa minggu lagi ini sudah siap, ya, untuk helaian daun bawah, ya, 3 helai ke atas itu sudah bisa siap untuk dipanen. Ini perkiraan kita dengan kondisi luas laut seperti ini. Nah, apa harapan daripada Pak Jamalun selaku ketua kelompok dengan adanya kegiatan tembakau ini di Nagari Sari di kelompok Pak Jamalun? Ya, harapan saya hendaknya tembakau ini berlanjut, Pak. Kalau ada pemasaran yang cocok dengan petani, itu anggota akan bertambah-tambah. Ya. Siap untuk melaksanakan program. Kira-kira kalau pemasaran dalam bentuk apa sekarang ini yang diharapkan Pak Jamalun? Ya, kalau ada orang yang membeli langsung daun basah atau daun kering, ya, nah, itu siap dilaksanakan. Ada tidak kira-kira pemikiran kelompok untuk mengolah sendiri menjadi tembakau yang siap untuk dijadikan bahan rokok? Ya, kalau rencana kami, Pak, hendaknya Iliran Gumanti ini penghasil tembakau. Artinya bisa menjual tembakau kering. Itu harapan kami, Pak. Oke. Untuk masa ke depan. Oke. Jadi artinya tembakau ini memang nanti betul-betul diberdayakan secara maksimal oleh kelompok, ya Pak, ya? Maksimal, ya. Artinya nanti kita upayakan melalui mediasi dengan beberapa pedagang. Yang penting harapan kita gini, Pak Jamalun. Harapan kita begini, kalau bisa Pak Jamalun bisa memiliki anggota kelompok Pak Jamalun itu salah satu atau 2 yang bisa menjadi tenaga ahli peracik. Ya, jadi kami dari kelompok Canber, Pak, kalau dapat dari dinas ini diadakan pelatihan peracikan berlanjut dalam pengolahan tembakau. Ya, kita udah melaksanakan itu dari 2016, Pak, ya, untuk tenaga peracik. Ya, jadi artinya kan untuk kelompok Pak Canber kan baru tahun ini baru memulai. Ya, perdana. Ya, artinya seperti halnya di Surian, kemudian di Lolo, kemudian termasuk Kota Hilalang, itu sudah kita bina. Nah, tetapi memang kendalanya ada. Kalau yang namanya tenaga peracik ini kan kadang-kadang berganti-ganti. Harapan kita setiap tahun, siapa tenaga peracik yang kita percaya, yang cukup kita anggap mampu, profesional di situ, setiap tahun itu yang harusnya dikirim, bukan berganti-ganti. Terkecuali kelompok anggota kelompok yang memang khusus untuk membudidayakan, boleh. Tapi kalau untuk tenaga peracik tidak bisa diganti-ganti, Pak. Artinya tangannya kalau sudah mode itu, ya kan, melatih itu bukannya gampang. Apalagi sekarang kan media sudah ada. Kemudian alat peraciknya sudah kita bantu walaupun baru 1 unit, ya. Baru 1 unit. Nah, tentunya nanti untuk mendapatkan predikat sebagai penghasil tembakau bukan dari tanaman tembakaunya, tetapi dari hasil racikannya. Pasca panennya, ya, Pak. Ya, jadi itu kunci kita. Jadi bagusnya memang kayak gini, Pak. Jadi kita bertani di sini nggak jual mentah sebaiknya.
kita olah langsung. Nah, Setelah kering, jadi ada pedagang yang bisa ke sini langsung. iya, Kita bisa MOU sama mereka. betul. Melalui Dinas Pertanian ini sangat luar biasa. Kami terbantunya sebagai petani ini Pak, melalui alhamdulillah Pak Topik datang ke sini sama penyuluh yang lain. Ini sangat besar harapan kami ke depan, bagaimana Pinti Kayu ini bisa untuk menjadi sentral tembakau di Lirang Gumanti. Bagaimana kalau seandainya kita mulai dari kita tanam sampai kita pasca panen, kemudian kita langsung sebagai reseller, sebagai pedagang, kita olah langsung. Insya Allah itu akan menjanjikan dan bisnisnya ini sangat menjanjikan luas, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak di sini, berkat dari ibu-ibu yang selalu membantu kami untuk kemajuan ini, bisa lebih tercapai apa keinginan kita selanjutnya, Pak. ya. Jadi harapan kita sama. Artinya memang gayung bersambut nama itu Pak Jamalun. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi. Anak. Oh, anaknya Pak Jamalun. Jadi minta tolong aja lah didampingi Bapak kan, supaya Bapak terus termotivasi. Karena kalau untuk Ambo sendiri ya memang mungkin tidak serutin Bu Rahmi, Bu Eni atau Bu Yulia Rahmi kan. Jadi kita memang seperti yang disampaikan Fitra tadi, itulah harapan kita Pak Jamalun. Tentunya nanti dengan tembakau ini kita tidak sekedar hanya menjual daun doh, tapi kita bisa menjual bahan sudah setengah jadi. Kalau itu kan bahan mentah yang kita jual. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kami berharap bisa Pak Jamalun nanti beserta kelompok, nanti didampingi oleh anaknya Fitra, untuk bisa nantinya menumbuhkan salah satu atau dua orang tenaga ahli peraci yang ada di kelompok Canbar. Nah, ini juga mungkin PR juga bagi Ibu Rahmi selaku pendamping kita yang hebat di sini, ya kan, untuk bisa nantinya mengingatkan terus, ya kan, walaupun mungkin tidak bisa mencari beliau karena tidak tahu siapa yang tahu, ya kan, paling tidak mengingatkan, Mbak, nah, Ma janji apa untuk mendatangkan peraci. Kalau dikasih nasi kesedak, artinya Pak Jamalun kami kan masukkan dalam kategori baru tumbuh. Ya, betul. Ya. Kecuali kalau Pak Jamalun ini memang sudah seorang petani tembakau murni. Iya, betul. Ya. Artinya sekarang kita anggap beliau ini baru bayi tembakau yang baru lahir. Iya. Nah, kita suapi dikit-dikit dulu. Iya. Seberapa telapnya? Nah, telapnya itu kita lihat bagaimana kemampuan dia untuk berdiri. Iya. Artinya apa? Sejauh mana potensi lahan yang bisa dia mampu kembangkan untuk itu. Iya, betul. Sekarang aja saya cuma lihat segini nih. Iya, betul. Sempat saya kasih 2 hektar, Ya. mungkin panik Pak Jamalun. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita untuk kelompok-kelompok itu ya, Fitra, model di Surian nih. Iya. Di Surian itu sudah 3 tahun, 4 tahun loh. Sampai sekarang masih jual daun loh. Ya kan? Makanya gini, kita kan tidak bisa langsung membayangkan bahwasanya, oh, kelihatannya zero mah, betul, nampaknya mudah gitu. Tidak semudah yang kita bayangkan doh. Iya. Karena gini, pengalaman kita dengan tidak aja komoditi tembakau doh. Iya. Kita pemerintah itu melihat dulu sejauh mana respon daripada petani terhadap kegiatan yang kita bantu. Iya. Mungkin dengan ibu-ibu pendamping kan mereka bisa mengevaluasi nanti. Iya. Oh, Pak Jamalun di Canbar tidak serius doh Pak. Bisa saja itu menjadi informasi. Kenapa? Iya. Sampai sekarang pun mungkin harapan kita nanti tembakau ini Pak Jamalun sudah cerita daun tadi. Pak Jamalun akan bercerita, Pak kami sudah punya peraci, sudah kita siapkan, kita latihan terus. Mungkin dengan tidak ada daun tembakau, dengan daun talas kita latih. Ya kan? Tapi ternyata pisaunya saja belum diasah. Itu yang namanya bayi tadi. Jadi kita pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak apa-apa, kita sabar. Tapi yang penting Pak Jamalun dengan kawan-kawan fokus. Iya, betul. Nah, ini kan gitu, fokus. Artinya memang mereka ingin bertembakau. Ya, betul. Nah, kalau sudah masuk dengan tembakau tadi, sudah besar Pak Jamalun, tidak menutup kemungkinan Pak Jamalun nanti menjadi direktur PT Rokok Sari Alantigo. Nah, kita tidak tahu. Iya. Ya kan? Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depannya Pak Jamalun setelah dia besarnya, dia seorang direktur di situ. Artinya untuk tembakau itu sendiri itu tidak akan pernah putus. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dengan pasar doh. Selagi memang kita menjaga kualitas kita di sini. Kalau yang kita jualkan nanti datang mereka ke sini tahu-tahu kondisi daun dalam keadaan rusak, berlubang-lubang oleh ulat yang tidak kita pelihara, ya kan? Nah, siapa yang pasar yang mau untuk membeli itu? Jadi tidak ada yang namanya
kalau pemerintah itu meninggalkan petaninya kalau selagi mereka serius. Saya paling senang dengan petani yang memang betul-betul interest mereka dengan kegiatan yang kita bantu. Iya. Gitu. Jadi itu Support, tadi ya. yang saya bilang Iya. tadi, Fitra. Kalau bercerita masalah kepedulian kita dengan masyarakat, ya Iya. Ibu Eni, Bu Yulia Rami ini mungkin sudah cukup balang melintang lah Iya. untuk membantu petani. Tapi yang kita lihat itu bukan hasilnya, bukan hasilnya. Yang kita lihat serius nggak? Proses. Iya, serius nggak mereka? Itu dulu. Iya. Kalau masalah nanam semua orang bisa. Kalau Bukan petani tembakau pun mereka bisa. kita, Tapi menjadi petani tembakau itu yang kita sulit. iya. Nah, tapi ya itu yang mau kita lihat, Fitra. Iya. Walaupun mungkin nanti tidak kita bantu bibit nih, Iya, betul. ya. Ada beberapa kelompok misalnya kayak di Surian sama Lolo itu tidak kita bantu lagi bibit, tapi mereka terus membibitkan. Nah, itu di harapan kita, Lesa. Karena mereka melihat market ya ke depan. Iya, mereka sudah punya pasar. Hmm. Nah, itu tadi, makanya tidak usah kita ragu-ragu dengan masalah pasar. Ya. Tentunya kan kita punya kawan. Ya. Artinya kan nanti kan dengan asosiasi kita nanti bisa saling menginformasikan. Oh, kami punya tembakau nih. Iya, iya, betul. Tolong Pak Mayulis, tolong Yul, tolong bantu pasarkan tembakau kami. Dak sosio dong. Nah, tinggal sekarang kecuali yang agak melenceng itu kan cerita peracik tadi kan. Iya. Tidak, cerita peracik. Kalau misalnya memang punya kita di sini tenaga peracik, kita bisa bantu di sini gudangnya, unit pengolahan hasilnya, peralatan pasca panennya, ya. Tidak akan sia-sia pemerintah nanti menuangkan miliaran ke sini gitu. Iya, betul. Kalau Pak Jamalun serius, tapi kalau tahu-tahu sudah kita bantu bangunan, bantu mesin, tahu Pak, lah dibangun gudang Pak, tembakau, dah ada Pak itu gudang lah jadi kadai lo gitu ya, itu dah.